Inggris menjadi negara kelima yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini adalah catatan perjalanan saya, Fahada Indi, sebagai seorang jurnalis istana yang mendapat kesempatan mengikuti kunjungan Presiden Prabowo Subianto di ibu kota Inggris, yakni London. Lawatan Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris berlangsung selama 3 hari, yakni 20 hingga 22 November 2024. Namun saya dan rekan-rekan pewarta istana lainnya berangkat 2 hari lebih awal, karena perjalanan Jakarta-London cukup panjang, menempuh lebih dari 14 jam di luar waktu transit. Mendarat di Heathrow International Airport, London menyambut rombongan kami dengan sedikit gerimis. Cuaca dingin musim gugur dengan suhu saat itu sekitar 6 derajat Celcius. Destinasi pertama yang kami sambangi di London adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang ada di sana. Bukan untuk urusan diplomatik, namun untuk sekedar mencari musola demi menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar. Ruangan sholat berkarpet merah dan teman-teman yang sholat berjamaah menghangatkan hati dan tubuh, menyempurnakan rehat sebelum kami meneruskan agenda lainnya di salah satu kota terbaik dunia ini. Presiden tiba di London keesokan harinya dan mendarat di Harrods Aviation Knightsbridge Bandara Stansted, London. Selama di sini, Presiden Prabowo Subianto menginap di hotel yang terletak di 57 Whitehall, London. Hotel Presiden berjarak sangat dekat, hanya sekitar 1,5 kilometer dari Istana Buckingham. Di Istana Buckingham lah esok hari Presiden akan menggelar pertemuan dengan King Charles III. Karena hari ini belum ada agenda resmi Presiden Prabowo, maka saya dan teman-teman sedikit berjalan-jalan, berkenalan dengan kota London. Kami pun melangkah hingga ke Stratton Ground, sebuah jalanan sempit berbatu di antara Victoria Street dan Great Peter Street, City of Westminster. Di sinilah berada pasar jalanan yang ramai dan meriah, menjual aneka makanan, pakaian, buku, jam tangan, baju hangat, hingga barang kebutuhan lainnya. Stratton Ground Market berdiri dengan semarak karena diapit juga oleh kafe dan ruko-ruko bisnis. Kawasan ini cukup populer bagi penduduk lokal, terutama karyawan yang berkantor di Victoria Street yang ingin mencari makanan lezat untuk sarapan atau makan siang. Namun saat ini pasar yang buka dari pukul 10 pagi hingga 4 sore ini juga makin populer di kalangan para wisatawan. Menyusuri Stratton Ground, lihat apa yang saya temukan. Dengan bangga dan penasaran, saya berhenti di salah satu rumah makan milik warga Indonesia yang menjual makanan khas Nusantara. Tempat makan ini tidak terlalu besar, namun nyaman, dilengkapi dengan penghangat ruangan yang tentunya sangat diperlukan di tengah suhu dingin di luar. Ketika di dalam, ternyata banyak Londoner yang memesan makanan dari sini. Nampaknya menu masakan Nusantara juga cocok ya di lidah mereka. Beragam menu makanan Indonesia ditawarkan di sini, mulai dari bakso, mie ayam, nasi rendang, hingga jajanan tradisional seperti kue lapis dan dadar gulung pun ada. Tak hanya itu, bumbu-bumbu masakan berempah kesukaan kita bisa ditemukan di sini. Nah, pemirsa, karena dari kemarin saya belum ketemu yang namanya nasi, jadi hari ini saya pesannya nasi padang atau nasi rendang ya, ini lauknya. Kita coba seperti apa sih rasanya. Nih, kita coba langsung pakai nasi tentunya ya. Bumbu rendangnya mendok banget nih kalau bahasa saya ya. Terus ini juga sambelnya
Sambal hijau. Cukup pedas pemirsa. Nah pemirsa, saya juga sudah bersama dengan Mbak Fitri yang tinggal di London dan sudah beberapa kali mencoba makan di tempat ini nih. Halo, ada Mbak Fitri. Mbak Fitri memang sering ke tempat ini atau gimana nih? Sering, saya ini kan tempat baru ya, di lokasi yang sebelumnya kita pun sering datang untuk makan bakso. Kalau lagi dingin, rendangnya enak, pepes mendoannya enak, cendolnya enak, very authentic buat lidah kita gitu. Karena memang masakan orang Indonesia ini udah terpercaya. Tapi Mbak Fitri berarti sudah di London ini sudah berapa tahun Mbak? Saya baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Udah lumayan lama lah ya sebenarnya. Masih junior lah. Nah kalau gitu biasanya Mbak Fitri makan makanan Indonesia berapa kali sih, sebulan atau mungkin seminggu yang makan di luar ya kira-kira? Kalau mungkin nggak terlalu sering ya, sebulan beberapa kali. Tapi di sini juga banyak UMKM, ibu-ibu Indonesia kita, tante-tante kita yang jualan makanan dijual di online gitu. Jadi bisa pesen gitu. Jadi menunya lebih beragam. Jadi kalau bisa dibilang ya kadang-kadang sebulan 3 kali gitu kita ke warung ataupun kita pesan makanan sama tante-tante. Oke, jadi selain restoran-restoran, banyak juga UMKM yang menjual makanan Indonesia sebagai obat kangen gitu ya. Kangen sama rumah ya. Oke, thank you Mbak Fitri. Hari itu berakhir di sebuah taman indah yang berada tepat di seberang Istana Buckingham, yakni The Green Park. Taman ini memiliki luas 19 hektar dan berada di antara taman lainnya, Hyde Park dan St. James Park, London. Berbeda dari tetangganya, Green Park tidak memiliki danau. Taman ini berisi padang rumput dan hutan. Namun, karena musim gugur belum berlalu, hamparan daun jatuh dan pepohonan di sini justru berwarna kuning keemasan. Yang saya lihat saat itu, angin sore di The Green Park nampaknya menarik orang-orang untuk bersantai dan menikmati keindahan dari musim daun kering. Sayangnya yang saya dan teman-teman rasakan justru suhu London yang semakin dingin, sehingga kami pun tak kuat melangkah lebih jauh ke bagian tengah. Tapi, saya bisa pastikan lanskap musim gugur di The Green Park ini merangkum definisi bagaimana rupawannya kota London, terutama saat musim gugur tiba. Hari kedua Presiden Prabowo Subianto berada di London, Inggris menjadi hari yang sibuk untuk Presiden. Karena hari ini Presiden memenuhi undangan khusus dari para petinggi Inggris yang dilakukan secara berurutan, dimulai dengan bertemu 4 mata dengan Raja Inggris King Charles III. Pemirsa, selama 3 hari Presiden Prabowo Subianto berada di London, Inggris dalam rangka rangkaian lawatan luar negerinya. Apa saja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di London? Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III, terutama di Istana Buckingham, London, Inggris. Mobil putih jenis Mercedes Maybach S-Class yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto selama di London itu memasuki kawasan Istana Buckingham pada sekitar pukul 10.20 pagi waktu London. Kami, awak media, memantau dari halaman depan gerbang istana karena protokoler untuk masuk ke dalam terlampau ketat. Sembari memantau pergerakan Presiden, saya membuat laporan langsung dari sini untuk program Kabar Petang TV One karena saat itu di Indonesia sudah pukul 5 sore. Kemudian pemirsa, sedikit cerita mengenai pertemuan dengan Raja Charles III kemarin. Ini berlangsung secara tertutup dan juga terbatas hanya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga sang raja. Namun yang menarik disebutkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa pertemuan ini berlangsung dengan hangat dan pertemuannya pun berlangsung dalam waktu sekitar 30 menit. Pertemuan di Istana Buckingham itu menitik beratkan pada isu lingkungan yang menjadi perhatian bersama, termasuk transisi energi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Memang dalam lawatannya kali ini tidak ada hingar-bingar sambutan yang nampak terasa di lingkungan sekitar kota London seperti pemasangan bendera Indonesia di sepanjang jalan menuju ke Istana Buckingham. Namun pemirsa, hal ini dikarenakan ini bukanlah kunjungan kenegaraan yang resmi diajukan oleh pihak Indonesia, namun justru undangan datang langsung dari pihak Inggris. Undangan berawal dari pelantikan Presiden pada 20 Oktober yang lalu, di mana pada saat itu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tidak dapat hadir dalam pelantikan sehingga ia pun kemudian mengutus Menteri Luar Negerinya untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa hadir langsung di Inggris dan disambut juga oleh Raja Charles III di Istana Buckingham. Saat berjumpa dengan Raja Charles, Presiden Prabowo juga turut mengundang Raja Charles III untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Kemudian Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer di kantor Downing Street nomor 10. Hal yang dibahas adalah isu-isu strategis yang memperkuat hubungan bilateral antara Inggris dan juga Indonesia. Nah, menurut Presiden, Keir Starmer menyatakan minat pemerintahannya untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia terutama di sektor ekonomi, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan. Ada yang menarik. Selain bertemu Perdana Menteri Inggris, Presiden Prabowo juga menjumpai pejabat pemburu tikus paling tenar seantero Inggris, yakni Larry the Cat. Inilah dia kediaman dari Larry the Cat yang merupakan Downing Street nomor 10 yang juga menjadi kantor dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Larry si kucing yang ikonik ini sebenarnya sudah tinggal di Downing Street 10 sejak tahun 2011, menemani 6 Perdana Menteri atau sejak Perdana Menteri Inggris masih dijabat oleh David Cameron. Momen Presiden bertemu dengan Larry the Cat diabadikan di Instagram pribadi Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Prabowo membelai kepala Larry the Cat yang sedang duduk di dekat jendela. Apakah mungkin Larry sedang memperhatikan kami para wartawan yang berkumpul di luar Downing Street 10 itu? Saya sebenarnya sempat berharap bisa menjumpai Larry the Cat yang kabarnya kerap berkeliaran di sekitar pintu dan suka menyapa wartawan yang sedang menunggu. Namun kali ini saya belum beruntung. Kemudian Presiden juga menghadiri jamuan makan siang pemirsa yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri Inggris yakni Angela Rayner yang membahas mengenai kerjasama bidang pangan dan juga gizi anak-anak. Presiden menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program makan siang bergizi bagi anak-anak yang ternyata mendapat perhatian serius dari pihak Inggris. Pihak pemerintahan Inggris melalui Wakil Perdana Menteri Inggris menyatakan siap mendukung program tersebut. Jika ingin dijadikan percontohan, pihak Inggris pun juga bisa memberi sejumlah rekomendasi berdasarkan pengalaman yang sudah mereka lewati. Jamuan makan siang itu digelar di Lancaster House. Sebelum menggelar diskusi bilateral, Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner justru berbincang mengenai Larry the Cat. Ternyata baik Presiden maupun Wakil Perdana Menteri Inggris itu sama-sama mencintai dan memiliki kucing peliharaan. Okay. He's quite grumpy, Larry. No. Was he fine? He was fine with me. He was very happy. Cats are a good judge of character, aren't they? Yeah. I have 8 cats. 8. I had 2, but one died unfortunately. You know, she's. Sometimes they become grumpy. Sometimes, right? Yeah, they can be. They can be. She knows what she likes. Right. Yeah. When we first got elected and we went into number 10, Larry sat right as you walked through the door, right in the middle, and he wouldn't move. And it was like he was telling us, you know, you'll be here for a while, but I'll stay while he's gone. Yeah.
Setiap sudut kota London yang saya lewati selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini tidaklah sederhana. Ia begitu mengagumkan, membekas indah dalam ingatan. Bukan hanya karena keelokan kotanya, namun karena dari lawatan luar negerinya ini, Presiden berhasil membawa pulang oleh-oleh berupa komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 135 triliun rupiah. Sehingga setelah melawat kelima negara mulai dari Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan kali ini Inggris, kerjasama yang terjalin bernilai total 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden mengumumkan oleh-oleh ini sesaat setelah melakukan agenda CEO Roundtable Forum di Lancaster House, London. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Oke. Sesuai target dan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Momen doorstep Presiden kali ini memiliki tantangan tersendiri. London sedang dingin-dinginnya untuk kami para wartawan yang terbiasa dengan iklim tropis Indonesia. Meski masih musim gugur, suhu saat itu mencapai 1 derajat Celcius yang terasa seperti -3 derajat. Karena menunggu di luar ruangan, tubuh kami pun nyaris membeku rasanya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Presiden Prabowo dan jajarannya keluar Lancaster House dan menuju ke barisan wartawan. Ada momen manis di sini pemirsa. Presiden yang sedang menjawab pertanyaan kami tiba-tiba saja beralih fokus ketika mendengar Menteri Sri Mulyani kedinginan selagi berjalan keluar. Presiden seketika berhenti bicara dan segera meminta orang-orang di sekitarnya untuk membantu memberikan mantel hangat kepada menterinya itu. Sorry. Tadi kan pertama bertemu dengan Raja Charles, mungkin bisa jelaskan apa hasil ini dan lain. Iya. Pakai overcoat. You will get coat. Bantu ambil. Kemudian setelah doorstep selesai, Presiden Prabowo menyapa wartawan secara pribadi. Dan ketika Presiden menyalami kami, ia pun terkejut karena tangan yang bersalaman dingin membeku. Begini. Tangannya nih. Makasih ya Pak. Terima kasih ya. Dengan sekejap, tawa kami pun pecah. Respon yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto menghangatkan suasana London petang itu. Saya yang ikut bersalaman dengan Presiden menyaksikan langsung betapa perhatiannya seorang bapak kepala negara. Kami pun mengabadikan momen manis hari ini dengan berfoto bersama dengan Presiden. Hasil foto tersebut kini dipajang di dalam ruang wartawan Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Siang hari di London berlangsung singkat. Matahari baru muncul setelah pukul 7 pagi, namun sudah mulai gelap sejak pukul 4 sore. Sore ini, sekitar pukul 5, kami berjalan-jalan menyusuri Sungai Thames, melihat London Eye dari kejauhan. Meski belum berkesempatan menaiki langsung biang lala tertinggi dan terbesar di Eropa itu, namun berjalan di pinggiran sungai ini ternyata cukup menyenangkan. Beberapa kapal wisata terlihat masih berlayar melintasi Sungai Thames.
Walau gelap, namun pencahayaan dari lampu jalan dan lampu di sekitar London Eye mengeluarkan pesona tersendiri. Cukup banyak pejalan kaki yang menikmati suasana romantis ibu kota Inggris dari sini. Sayup-sayup, saya mendengar suara musik yang diputar. Ternyata suara itu berasal dari spinning video booth 360 derajat. Orang-orang boleh memilih lagu favorit mereka untuk diputar, kemudian mereka bisa mulai menari mengikuti lagu. Sembari momen itu diabadikan dengan kamera yang berputar, dari depan ke belakang, begitu seterusnya atau 360 derajat. Selama menyusuri jalanan London, saya banyak menemui red telephone box atau bilik telepon berwarna merah yang sangat ikonik ini. Merupakan simbol pertama kali teknologi komunikasi berkembang di Inggris. Pemilihan warna merah dalam desain kotak telepon bukan tanpa alasan. Warna merah dipilih agar mudah dikenali dan seragam dengan warna kotak pos serta warna bus di sini. Jika dahulu bilik-bilik ini dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan sambungan telepon, kini red telephone box diincar untuk menjadi objek foto saat berkunjung ke London. Kotak telepon merah yang paling disukai adalah yang berlokasi di dekat Parliament Square. Di sudut ini terdapat deretan bilik telepon dengan jarak yang sedikit berjauhan dan memiliki latar belakang pemandangan Big Ben atau Elizabeth Tower. Saat ramai, orang-orang mengantre untuk berfoto di sini. Beberapa orang bahkan sengaja membawa kamera hingga fotografer profesional agar foto yang dihasilkan lebih maksimal. Itulah dia cerita peliputan saya untuk mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris. Saksikan terus bukan jalan-jalan biasa dengan cerita perjalanan di negara menarik lainnya hanya di TV One. Fahada Indi menggambarkan langsung dari London, Inggris. Terima kasih dan sampai jumpa.